Hari ini Presiden Prabowo membatalkan kunjungan kerja ke Rusia dan menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri di Hambalang. Apa yang menjadi pertimbangan Presiden? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Alvania Rizky dan juru kamera Veriska Immanuel. Alfa, apa yang jadi pertimbangan utama Presiden untuk membatalkan agenda kunjungan kerja ke Rusia hari ini? Dan apa saja sebenarnya yang dibahas dalam ratas ini? Alfa. Ya, Cynthia juga saudara, kalau mengutip dari pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tadi menyebut bahwa pembatalan atau kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto tepatnya ke Rusia untuk menghadiri KTT Rusia dan ASEAN ini berkenaan dengan Presiden ingin fokus terhadap urusan yang ada di dalam negeri, tepatnya untuk beberapa hal yang menurut Prasetyo Hadi masih harus segera diselesaikan, pekerjaan rumah. Meskipun begitu, apa yang sebenarnya kalau melihat disampaikan oleh Presiden bilang bahwa sebenarnya Presiden juga tidak menghadiri KTT tersebut karena beberapa hal kesepakatan dengan Rusia sudah dilakukan atau sudah dibahas sebelumnya, tidak harus melalui KTT tersebut. Dan terkait dengan negara-negara di ASEAN, Presiden juga sudah menyampaikan hal tersebut ketika menghadiri KTT ASEAN di Filipina. Hal tersebut yang kemudian menjadi pertimbangan Presiden Prabowo Subianto membatalkan perjalanan ke luar negeri, tepatnya ke Rusia. Nah, untuk hari ini, agenda Presiden Prabowo Subianto sendiri ini menjadi menarik, mengingat biasanya Presiden Prabowo Subianto melaksanakan rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, tapi hari ini Presiden kemudian memboyong menteri-menteri untuk kemudian melakukan rapat terbatas di kediaman pribadinya, tepatnya di Padepokan Garuda Yaksa di Hambalang, Kabupaten Bogor. Hari ini tadi sudah berlangsung rapat terbatas pertama terkait dengan hasil evaluasi atau pelaksanaan ibadah haji di tahun 2026. Kalau Wakil Menteri Haji bilang, Daniel Simanjuntak bilang ada setidaknya 20 poin perbaikan yang akan disampaikan oleh Pak Yusuf, Wakil Menteri Haji, dan juga tim pengawas dari Komisi 8 DPR RI untuk kemudian bisa mengekskalasikan langsung dengan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan perbaikan ibadah haji ini, mulai dari kesehatan, fasilitas, dan semua hal yang kemudian bisa segera dikerjakan untuk kemudian di tahun depan bisa ada perbaikan. Dan yang kedua, tadi Mensesnek bilang bahwa Presiden memanggil Menteri Pendidikan Tinggi, Brigjen Yuliarto, untuk kemudian membahas terkait dengan sumber daya manusia dan juga pendidikan, penyiapan atau persiapan tenaga kerja dari para lulusan di perguruan tinggi ini. Dan secara spesifik hanya 2 hal itu saja yang kemudian dilakukan atau rapat terbatas yang dilakukan di Padepokan Garuda Yaksa. Apakah kemudian ini menjadi atau mengarah pada pembahasan lain, kita harus menantikan bersama, karena seperti biasa agenda rapat terbatas Presiden ini tidak dibuka untuk publik, tetapi yang bisa dipastikan bahwa Presiden akan fokus di urusan dalam negeri seperti yang sudah diminta oleh banyak pihak begitu, untuk Presiden mengurangi perjalanan ke luar negeri, dan ini dilakukan dengan membatalkan perjalanan ke Rusia, tepatnya menghadiri KTT Rusia ASEAN. Ya, Alfa, kalau begitu siapa saja yang hadir dalam ratas di Hambalang, Jawa Barat ini sepengetahuan Anda? Ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kalau di agenda rapat terbatas pertama ini tentu saja Presiden didampingi 2 menteri, yaitu tepatnya oleh Menteri Sekretaris Negara dan juga Sekretaris Kabinet. Kemudian yang diundang adalah Menteri Haji Irfan Yusuf, Wakil Menteri Haji Daniel Simanjuntak, dan tim pengawas haji dari Komisi 8 DPR RI itu ada 3 orang, yaitu Cucun Ahmad dan juga Samsur Rizal. Ini yang kemudian nanti akan mengevaluasi 20 poin perbaikan di pelaksanaan ibadah haji berkaca pada pelaksanaan di tahun 2026 ini. Dan yang agenda kedua yaitu Brigjen Yuliarto, seperti biasa dia memang cukup sering dipanggil ke istana, baik itu di Jakarta, kemudian di Bogor juga. Ini menjadi salah satu fokus dari Presiden Prabowo Subianto, dari seberapa sering Presiden memanggil Brigjen Yuliarto dan fokusnya terhadap
perbaikan sumber daya manusia, khususnya untuk para lulusan perguruan tinggi atau mahasiswa tingkat perguruan tinggi. Terima kasih, jurnalis Kompas TV Alvania Rizky melaporkan langsung dari Hambalang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, Alva.